Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Eduardus Krisna Pamungkas, peserta Latsar CPNS 2025, Angkatan ke-29 dari Kantor Kemenang Kota Bekasi sebagai penyuluh agama Katolik. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Aku Smart ASN dan instansiku. Adapun saya tergabung di Kementerian Agama Kota Bekasi yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani nomor 11, Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Secara khusus saya bekerja di ruang Bimas Katolik sebagai penyuluh agama Katolik ahli pertama. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Aku Smart ASN dan instansiku. Sebagai dasar terdapat 3 konsep terkait dengan Smart ASN. Smart ASN ini adalah konsep untuk menunjang profesionalitas ASN. Kemudian Smart ASN adalah konsep ASN yang memiliki kompetensi digital, inovatif, dan adaptif. Lalu yang ketiga, Smart ASN ini terkait dengan keterbukaan pada perubahan zaman untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Kemudian implementasi Smart ASN di penyelenggara Katolik Kantor Kemenang Kota Bekasi. Sebelum mengimplementasikan Smart ASN, pertama-tama harus memahami dahulu visi dan misi dari Kementerian Agama sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bekerja. Visi dari Kementerian Agama adalah Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Kemudian dari visi ini dipecah menjadi 6 misi. Pertama, meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama. Kedua, memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Ketiga, meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata. Keempat, meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu. Kelima, meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan. Dan keenam, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Setelah memahami visi dan misi dari Kementerian Agama, selanjutnya adalah mempelajari struktur organisasi dari Kementerian Agama di Kota Bekasi. Secara lebih lugas dapat dilihat dalam presentasi ini bagan struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi per Juli tahun 2025 dengan dikepalai oleh Bapak Haji Ali Masyuri SH Mhum, dan kemudian di bagian Kepala Subbagian Tata Usaha ada Bapak Dr. Andes Haji Abdul Syakur MPD, dan kemudian dari Kepala Seksi lainnya. Dalam struktur organisasi Kementerian Agama Kota Bekasi ini, posisi saya sebagai penyuluh agama berada di bawah penyelenggara Katolik yang dipimpin oleh PLT penyelenggara Katolik Bapak Marudut Manik. Adapun tugas dan pekerjaan penyuluh agama adalah pengelolaan data wilayah kerja dan perencanaan kerja, pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan, penyusunan materi dan konsep penyuluhan, evaluasi kerja dan laporan kerja, konsultasi individu atau kelompok, dan penyusunan petunjuk teknis penyuluhan. Dalam melaksanakan tugas, terdapat standar layanan yang harus dicapai. Dalam konteks kepenyuluhan, standar layanan yang harus dicapai adalah standar kompetensi, perilaku, dan kualitas hasil kerja yang harus dipenuhi dalam rangka pembinaan keagamaan secara efektif kepada masyarakat. Standar ini mencakup pemahaman materi, kemampuan dalam memberikan penyuluhan, kemampuan dalam memahami situasi dan kondisi masyarakat, dan juga kemampuan berkomunikasi dalam pelaksanaan tugas penyuluhan. Kemudian dalam keterkaitan tugas dengan pencapaian tujuan instansi, bahwasanya tujuan instansi ini tertuang di dalam visi dan misi Kementerian Agama. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan visi misi tersebut. Contohnya adalah dalam misi pertama Kementerian Agama dijelaskan terkait dengan meningkatkan kualitas keagamaan masyarakat, yang dimana ini dilaksanakan oleh penyuluh dengan melaksanakan pembinaan iman kepada masyarakat. Bagian terakhir dari presentasi saya adalah contoh implementasi Smart ASN. Pertama, penyuluhan digital, bahwa penyuluhan bisa dilakukan melalui media-media seperti Zoom, Google Meet, WhatsApp, dan media lainnya. Yang kedua adalah pembuatan media sosial Bimas Katolik yang berfungsi untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh Bimas Katolik dan juga sarana motivasi. Dan yang ketiga adalah pelayanan digital melalui aplikasi WhatsApp atau aplikasi lain untuk mempermudah pelayanan. Demikian presentasi dari saya, terima kasih.